Puji nama Tuhan bersama seluruh imam yang melayani tempat ini. Ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah mempersiapkan diri saudara dimanapun saudara berada saat ini untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saja kita semua tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, membawa pujian, membawa penyembahan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, dan kami boleh merasakan hadirat-Mu dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau yang sanggup pulihkan setiap kami. Sama-sama berkata, hanya Kau Tuhan penolongku. Amin. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Tuhan. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, Kau setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan.
Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, Kau yang terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu. Oh, Tuhan, Kau yang terlebih besar. Besar, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan setiap kami. Haleluya. Oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Oh, ku percaya. Oh, Kau bekerja, Kau bekerja, amin, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, amin. Tuhan, Kau yang terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu. Haleluya. Kau yang terlebih besar, Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan setiap kami. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, kasih-Mu besar dalam hidup kami, Tuhan. Oh, tak pernah terlambat pertolongan-Mu, Tuhan. Kau baik. Oh, terima kasih Tuhan.
Yesus terlebih besar. Katakan, Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus selama-lamanya. Mari sama-sama sekali lagi katakan, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Oh Yesus, Kau yang terlebih besar. Haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari saudara sekali lagi sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Yesus terlebih besar. Oh Yesus terlebih besar. Amin. Di dalamku, di dalam. Oh Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku, oh, di dalamku selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Kau yang terbesar, Kau yang termulia. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara, kita mau ke satu nyanyian yang berkata, bila ku renungkan kasih-Mu Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah menyelamatkan diriku. Walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus, seperti Yesus mengasihi aku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma, tapi sungguh takkan percuma. Amin.
kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita sekali lagi datang dengan satu kerinduan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan setiap rahasia firman-Mu kepada kami. Bentuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk berjana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan, aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup kami kami persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Sama-sama katakan, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas,
lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buat kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami masih boleh hidup, kami masih boleh bernafas. Untuk sore hari ini kami boleh kembali untuk mendengarkan suara firman-Mu, untuk menuntun setiap langkah-langkah kami di hari-hari yang terakhir, di zaman akhir ini Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu sebagai pelita yang menerangi langkah-langkah kami di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Tanpa firman-Mu Tuhan, maka kami akan tersesat. Tanpa firman-Mu kami akan mengikuti kemauan kehendak kami sendiri yang akan membawa kami ke dalam kebinasaan. Namun kami bersyukur kepada-Mu, Engkau masih memberikan kemurahan bagi kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Biar kiranya Engkau bukakan firman-Mu bagi kami sekalian Tuhan, yang kami butuhkan di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau juga melihat kerinduan hati kami semua, umat-umat-Mu, di dalam kami beribadah, di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Nama Tuhan saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami bawakan hidup kami bagaikan Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan perkataan Tuhan semata-mata, bukan perkataan manusia, sehingga kekuatan daripada firman Allah itu memenuhi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih segala bentuk pekerjaan setan, roh jahat, roh najis yang coba-coba mengganggu, kami tolak, kami singkirkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan menghancurkan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Urapi hamba-Mu yang kecil yang Kau percayakan dalam menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya bersama dengan istri menyampaikan salam bahagia bagi kita sekalian. Kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah pendalaman Alkitab ya pada kesempatan sore malam hari ini. Dan biar kiranya kasih dari Tuhan Yesus Kristus dilimpahkan atas kehidupan kita semua yang hidup di zaman akhir ini. Hari ini kita akan melihat firman Allah dengan tema yang tentunya masih berkaitan erat dengan firman Allah yang kita sudah sama-sama dengarkan pada hari Minggu, saudaraku sekalian, dengan tema pada saat sekarang ini adalah bangkitlah dan menjadi teranglah. Ya, kita butuhkan ini di hari-hari yang terakhir, tapi biar kiranya saudaraku sekalian, ini bukan hanya sekedar suatu tema, tetapi biar kiranya ini menjadi suatu wujud nyata di dalam perjalanan iman rohani kita di hari-hari terakhir ini. Baik sekali, kita akan segera membaca di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mari. Kemuliaan Sion yang akan datang.
kemuliaan Sion yang akan datang, ya, mempelai wanita Tuhan. Terus bangkitlah, terus menjadi teranglah, ya, sebab terangmu datang, ya, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. ya. Mengapa kita diserukan untuk bangkit dan menjadi terang? Mengapa kita harus bangkit dan menjadi terang? Mengapa? Ayat 2 kita dengar baik, silakan. Sebab sesungguhnya Satu, terus kegelapan menutupi bumi, umat Tuhan. Dan yang kedua, teruskan. dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Terus, Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, ya, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. ya, menjadi nyata atasmu. Jadi kita diperhadapkan, saudaraku sekalian, mengapa kita harus bangkit dan menjadi teranglah, saudaraku sekalian, sebab kegelapan menutupi bumi, kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Bukan saja kegelapan, tetapi kekelaman atau kesuraman. Ya, hidup suram, kesuraman, kekelaman. Ya, kelam di hari-hari yang terakhir. Ya, kekelaman itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak karuan, kacau balau, saudaraku sekalian. Menjadi suram, kelam, dan ini keadaan manusia nanti di zaman akhir, hidup di dalam kekelaman, hidup di dalam kesuraman, keadaan tidak karuan nanti, keadaan kacau balau, oleh sebab manusia hidup di dalam dosa. Itulah sebabnya saudara, biar kita kiranya senantiasa berdoa untuk hari-hari yang terakhir ini, ya. Dikatakan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ya, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemerintah kita, agar supaya tetap dalam kondisi baik. Tetapi mari saudaraku sekalian, kalimat yang terakhir di sana dikatakan, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan Tuhan, saudaraku sekalian, nyata. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu, saudaraku sekalian. Ya, kalau ayat 1 tadi dikatakan bangkitlah, bangkit dari apa? Ya, bangkit dari keadaan rohani, saudaraku sekalian, rohani yang tertidur, rohani yang mati. Jangan sampai keadaan rohani kita tertidur atau keadaan rohani kita mati di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Jangan tidur rohani, kita sudah harus berjaga-jaga, kita sudah harus sadar. Ya, jangan keadaan rohani kita tertidur, tidak berjaga-jaga atau tidak sadar. Ya, biar kita sadar, berjaga-jaga, sebab kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Ya, sebab kegelapan akan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan pada hari Minggu juga kita sudah mendengar, kita menghadapi masa yang sukar. Ya, tahun-tahun kegelapan. Itulah sebabnya ada seruan Tuhan, bangkitlah. Ya, dan menjadi teranglah. Jangan kondisi rohani kita tertidur, jangan kondisi rohani kita mati, umat Tuhan. Tapi kita harus berjaga-jaga dan sadar, kita siuman rohani kita di hari-hari ini. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, kita lihat terlebih dahulu 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, apa yang dinyatakan di situ. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6. Biar kita sadar, kita berjaga-jaga menjelang kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat sekali. Jangan sampai rohani kita tertidur. Ya, jangan sampai rohani kita mati, umat Tuhan, oleh karena kondisi dunia ini dengan kesibukannya sehingga membuatkan manusia lupa melihat keberadaan, melihat rohaninya, melihat hidup rohaninya, hubungannya dengan Tuhan.
Itu harus diperhatikan. Ayatnya yang ke-6 dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5. Mari. Sebab itu, Ya. baiklah jangan kita tidur Ya, seperti sebab- orang-orang lain. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Terus. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi berjaga-jaga umat Tuhan. Jangan tidur, berjaga-jaga dan sadar. Ya, saudaraku sekalian, tetapi kita tidak bisa berjaga-jaga kalau kita tidak sadar. Ya, kita harus menyadari keadaan hidup kita terlebih dahulu. Lanjutkan ayat 7, mari silakan. Sebab mereka yang tidur, Ya, sebab mereka yang tidur terus. tidur waktu malam, Ya, terus. dan mereka yang mabuk, Ya, terus. mabuk waktu malam. Ya, terus kan? Tetapi kita Ya. yang adalah orang-orang siang, Ya, baiklah kita sadar, ya, terus. berbaju jirahkan iman dan kasih, Ya, terus. dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Iya, saya lompat saja ayat 11 mengingat waktu. Karena itu, Iya. nasihatilah seorang akan yang lain, Iya, nasihatilah seorang akan yang lain. Terus. dan saling membangunlah kamu, Iya. seperti yang memang kamu lakukan. Iya, kita harus saling mengingatkan umat Tuhan. Ingatkan, suami mengingatkan istri, demikian pula istri juga mengingatkan kepada suami, orang tua mengingatkan kepada anak-anak. Ya, untuk kita sadar, kita berjaga-jaga. Jangan sampai kita tidak sadar, kita tidak tahu waktu dan saat Tuhan datang. Tetapi tentunya tidak lama lagi, jangan saat Tuhan datang kita ditimpa kebinasaan. Oleh sebab tidak berjaga-jaga, oleh sebab tidak sadar, karena keadaan rohani tertidur. Kita harus bangun dari rohani yang tertidur, bangkit dari rohani yang mati. Bangkit dari keadaan rohani yang mati. Kita harus memperhatikan bagaimana keadaan rohani kita. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas. Sebab kita hidup dalam waktu-waktu yang sangat penting sekali. Kita hidup pada akhir zaman. Jangan sampai kita terlambat. Selagi Tuhan masih memberikan nafas, memberikan waktu, kesempatan untuk kita memperbaiki apa yang salah. Ya, dalam keadaan berjaga-jaga kita melihat keadaan rohani kita dalam keadaan sadar. Jangan ketika kita mendengar firman Allah kita tetap mengeraskan hati. Kita tidak menyadari kesalahan-kesalahan kita. Kita gunakan waktu-waktu yang ada umat Tuhan. Dalam Efesus pasal 5 kita baca kembali ini, kita lihat kembali sebagai suatu dorongan bagi kita untuk kita memperhatikan keadaan kita. Untuk kita memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup kita, sebab seringkali kita memperhatikan dengan seksama kehidupan orang lain, kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan orang lain. Itu yang seringkali kita perhatikan dengan seksama, kita berusaha untuk cari tahu. Tetapi seringkali kita tidak menyadari, kita tidak melihat keadaan kita tidak memperhatikan dengan teliti. Tetapi kalau untuk orang lain, seringkali kita coba periksa, kita coba perhatikan dengan teliti, dengan seksama, sampai kesalahan-kesalahannya yang kecil mungkin. Kita buang-buang waktu dengan kesalahan itu. Tetapi Tuhan ingatkan untuk kita mempergunakan waktu itu. Perhatikan seksama bagaimana saya dan saudara hidup di waktu-waktu yang genting ini. Supaya kita mengalami kebangkitan rohani, kebangunan rohani. Menghadapi dunia yang semakin hari bukan bertambah baik adanya. Dunia akan segera berakhir, dunia akan segera tamat. Umat Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang kelima, kita lihat bagaimana Tuhan memperingatkan kembali kehidupan kita. Di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Mari silakan.
Itulah sebabnya dikatakan, Ya, itulah sebabnya dikatakan terus bangunlah, bangunlah terus. hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari Ya, antara orang bangunlah mati. hai kamu yang tidur. Ya, rohani tertidur, tidak sadar, tidak berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan sudah berada di ambang pintu. Kesempatan kita dikoreksi oleh firman, kesempatan untuk kita memperbaiki apa yang salah. Kita sudah harus mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita tidak banyak waktu lagi sebenarnya. Kita tidak bisa bermain-main dengan waktu ini. Tetapi iblis, dia tahu persis. Dia buat manusia dengan waktu yang diberikan justru melupakan Tuhan, melupakan keadaan rohaninya. Tetapi dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Lewat pertolongan daripada Roh Kudus mau menolong kita. Ayat 15, dengar baik. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama, Ya, perhatikanlah dengan seksama. Ya, perhatikan dengan seksama, teliti, bukan sekedar memperhatikan, tetapi dengan seksama, meneliti. Terus, bagaimana kamu hidup? bagaimana saya hidup, bagaimana saudara hidup di hari-hari ini, bagaimana keadaan rohanimu. Tapi seringkali kita hanya sibuk cari tahu ya, kesalahan kekurangan orang lain, memperhatikan dengan seksama kehidupan orang lain, memeriksa dengan teliti orang lain. Diri sendiri tidak pernah dia periksa. Padahal sebetulnya kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan waktu, ya, supaya kita bangun dari keadaan rohani yang tertidur, bangkit dari keadaan rohani yang mati. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Terus, Janganlah seperti orang bebal. jangan seperti orang bebal. Ya, bebal itu lebih dari bodoh. Ya, bebal seringkali diperingati tidak mau. Dengar firman tetap keras hati. Ya, jangan seperti itu. Teruskan, mari. Tetapi seperti orang arif, Tetapi seperti orang yang arif, bijaksana di dalam menggunakan waktu, seperti lima gadis yang bijaksana itu. Ya, dia membawa pelita dan minyak dalam persiapan persediaannya. Saudaraku sekali, itu yang menjadi pegangan ya, dalam menyambut kedatangan Yesus kedua kali sebagai mempelai pria surgawi. Ayatnya yang ke-16 terus. dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya, dan pergunakanlah waktu yang ada. Terus. karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Semakin hari dalam Wahyu pasal 22 ayat 11, kejahatan dan kenajisan akan semakin bertambah-tambah. Semakin banyak. Tetapi juga mereka yang hidup dalam kebenaran, kekudusan. Ya, kita berada pada jalur yang mana? Kita berdoa supaya kita berada dalam jalur mau hidup ini, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Sebab dalam suatu perlombaan katakan, di pihak lain kejahatan, kenajisan, pihak lain kebenaran, kekudusan. Ya, biar kita berada pada aliran kebenaran, kesucian. Ada suatu kerinduan selalu mau hidup dalam kebenaran, hidup mau disucikan, mempergunakan waktu yang ada, sebab waktu-waktu ini adalah jahat. Lanjut. Sebab itu janganlah kamu bodoh, Ya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak ya, Tuhan. usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bukan sekedar kita beribadah, tapi kita juga cari tahu apa kehendak Tuhan lewat firman Tuhan. Namun seringkali kehendak Tuhan nyatakan lewat firman-Nya. Ya, menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita. Ya, mungkin lewat Bapak Gembala menasihati, lewat firman yang ditampilkan.
secara pribadi mungkin. Tapi seringkali kita menolak itu. Ya, berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan kalau kita baca ayat-ayat tadi? Supaya rohani kita tidak tidur, bangkit dalam keadaan rohani yang mati. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup dan menggunakan waktu yang ada. Hidup bijaksana. Itu kehendak Tuhan. Ya, tapi kehendak Tuhan juga kalau saudara baca dalam 1 Tesalonika 4 ya. Mari 1 Tesalonika 4. Itulah kekudusanmu, kesucianmu. Tuhan ingin gerejanya ya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Ketika diperhadapkan dengan dunia yang penuh dengan kejahatan. Sebab yang Tuhan kehendaki. Mengerti, kita berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa itu? Mari 1 Tesalonika pasalnya yang keempat, ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah. Ya, karena inilah kehendak Allah. Terus Pengudusanmu. ya, pengudusanmu, terima kasih. Penyucian. Itu kehendak Tuhan atas gerejanya. Gereja di hari-hari terakhir harus hidup dalam penyucian, harus hidup dalam kesucian. Lewat apa? Lewat firman yang ditampilkan. Kalau kita beribadah hanya untuk mencari berkat-berkat lahiriah semata-mata, supaya kita berhasil, supaya kita sukses. Bukannya Tuhan tidak bisa memberikan itu. Tapi itu bukan tujuan Tuhan. Itu bukan yang Tuhan kehendaki, kita hidup dalam kekudusan, kesucian, supaya kita berlayak, berkenan ketika Dia datang sebagai mempelai pria surgawi. Gereja jangan sibuk hanya untuk menyatakan Tuhan itu memberkati secara lahiriah, secara jalan, dan itu yang dicari oleh umat-umat. Supaya diberkati secara lahiriah. Berhasil, sukses, Tuhan bisa memberikan semuanya itu. Tetapi tujuan Tuhan, kalau semuanya itu yang kita cari, nanti saudara akan betah tinggal dalam dunia. Notabene dunia akan selesai, akan binasa. Anda akan ikut binasa juga kalau rohanimu tidak siap. Hanya cuma perkara-perkara lahiriah, jasmani. Kalau toh hamba Tuhan, gembala mendidik umat Tuhan untuk mencari perkara-perkara rohani, itu sudah benar. Untuk hidup dalam kekudusan, menyatakan apa yang salah dalam kehidupan kita, sesuatu yang memang betul-betul dipersiapkan. Dan Anda harus berterima kasih. Berusaha mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kekudusan? Dengan cara bagaimana Tuhan mau menguduskan kita? Dengan firman Allah. Kita boleh baca itu dalam Yohanes. Injil Yohanes 15 ayat 3. Itu sarana yang Tuhan berikan. Dan saya juga sudah pernah sampaikan ini. Sebab ini bicara kehendak Tuhan. Supaya kita bangkit dan menjadi terang. Firman Allah adalah terang. Injil Yohanes 15 ayat 3 ya. Injil Yohanes 15 ayat yang ketiga. Ini yang pertama. Dengan cara apa Tuhan mau menyucikan kita? Dengan firman Allah tentunya. Ini yang pertama, Yohanes 15 ayatnya yang ketiga. Mari silakan. Kamu memang sudah bersih. Ya, kamu memang sudah bersih, suci. Mengapa? Terus? Karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jangan pernah menolak firman yang mau menyucikan Anda. Yang menyucikan kita. Sekeras apapun, setajam apapun. Sebab itu kehendak Tuhan, penyucianmu, pengudusanmu. Jadi ini harus dinyatakan kepada umat-umat Tuhan. Dalam gereja, dalam bait Allah. Supaya umat Tuhan, rohani mereka dipersiapkan. Bangkit dan menjadi terang. Yang kedua, darah Yesus. Itu juga menyucikan kita. Itulah sebabnya lewat ibadah kita juga boleh menikmati perjamuan suci. 1 Yohanes 1 ayat 7.
Ini sarana yang kedua. Sebab kehendak Tuhan adalah pengudusan, penyucianmu. Dengan cara apa? Firman Allah. Kamu sudah bersih oleh firman yang disampaikan kepadamu. Dan yang kedua, dengan cara bagaimana kita dikuduskan, kita disucikan. Darah Yesus itu menyucikan kita. Ketika kita diperdamaikan, kita disucikan oleh Tuhan dengan kuasa korbannya. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7. Mari silakan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Ya, terus? sama seperti Dia ada di dalam terang, Ya, terus? maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, Ya. dan darah Yesus, Dan darah Yesus, terus? anaknya itu, Ya, terus? menyucikan kita daripada segala dosa. Sebab ini kehendak Tuhan, mau menyucikan kita. Itulah sebabnya Tuhan berikan firman-Nya. Ada sarana. Oh, apa saya bisa disucikan? Apalagi bisa disempurnakan? Bisa. Ada sarana yang Tuhan berikan. Saya ini orang berdosa. Begitu besar dosa saya. Sebesar apapun dosamu yang kau perbuat. Sebab manusia semua sudah jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan nyatakan kehendak Tuhan itu. Pengudusanmu, penyucianmu. Apakah Tuhan biarkan? Tidak, Dia berikan sarana lewat firman Allah. Lewat darah Yesus. Dia mati di atas kayu salib. Untuk memperdamaikan kita, menyucikan kita dari segala dosa. Sekali lagi, tetapi jika kita hidup terus. Di dalam terang sama seperti Dia ada Iya. di dalam terang, Terus. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang Ya, lain. mari hidup dalam terang. Sehingga kita suka bersekutu, beribadah dalam satu persekutuan. Teruskan mari. Dan darah Yesus, Ya. anaknya itu, Ya. menyucikan kita daripada segala dosa. Oh, menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 9, saya lompat. Jika kita mengaku dosa Ya, kita, kita datang mengaku. Setiap ibadah, setiap hari. Ya, kita datang kepada Tuhan. Jam-jam doa kita memperdamaikan diri. Ya, mungkin ada kesalahan yang tanpa kita sadari kita perbuat. Kita minta ampun kepada Tuhan. Berjaga-jaga. Sadar. Umat Tuhan. Supaya ketika Tuhan datang, kehidupan kita selalu memperhatikan persoalan kekudusan ini. Itulah sebab dia berikan sarana ini. Firman Allah. Darah Yesus. Lanjutkan mari. maka Ia adalah setia dan adil, Iya, terus sehingga Ia akan mengampuni segala dosa mengampuni kita, segala dosa asalkan kita mengaku. Kalau kita tidak mau mengaku, kalau kita mengaku dosa kita, jangan kita diam membiarkan dosa itu. Supaya Tuhan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita terus dan menyucikan kita dari segala kejahatan. dari segala kejahatan. Yaitu yang kedua yang Tuhan berikan sarana. Yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayatnya yang ketiga. Ya, itulah yang ketiga, berharap pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kita sedang berharap pada kedatangan Tuhan, kita menyucikan diri. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ketiga, mari silakan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, Ya, setiap orang yang menaruh pengharapan itu pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu salinan yang lebih tepat. Terus, menyucikan diri nah dia menyucikan diri terus. sama seperti Dia yang adalah suci. Ya, tentunya kan kita sedang berharap Tuhan Kau segera datang kedua kali. Kita sadar, kita berjaga-jaga, selalu mau mengalami penyucian, disucikan terus, menyucikan diri. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Ibrani 12 ayat 10, dengan hajaran. Nah, ini cara yang terakhir yang Tuhan gunakan untuk menyucikan seorang. Oleh karena dia tidak mau taat, dia tidak mau dengar-dengaran, datanglah hajaran, taat. Tapi itu kasih Tuhan. Bagian dalam penyucian. Ya, saya latar belakang saya tidak baik.
Ya, tidak pernah ibadah pada waktu muda SMA. Ya, berapa kali saya celaka. Celakanya kok bukan di tempat lain, di depan gereja. Ya, bersama dengan teman patah tangan lain. Ya, pada saat celaka saya minta, oh Tuhan, ampuni saya. Tapi itu kasihnya Tuhan juga mengingatkan. Ya, berapa banyak kali kita mungkin lewat ajaran Tuhan, kita sadar, ampuni saya Tuhan, ampuni. Tetapi mari sudah harus berubah. Ibrani 12 ayat 10, mari silakan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, Iya, terus sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. iya, itu orang tua jasmani mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Terus Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita. sekali lagi, Tetapi Dia dia, mengajar kita ya Tuhan mengajar kita terus untuk kebaikan kita. untuk kebaikan kita supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Nah, ini kehendak Tuhan memang. Kesucian, penyucian. Dan gereja sudah harus menyuarakan ini. Kalau gereja sibuk aja menyuarakan, nanti datang ibadah saudara diberkati secara jasmani, secara lahiriah. Saya pikir-pikir berapa banyak orang yang tidak percaya Yesus juga mereka sukses, mereka juga berhasil, mereka kerja keras. Tetapi tujuan Tuhan bukan itu. Pengudusanmu umat Tuhan. Supaya engkau layak nanti ketika Dia datang kedua kali. Ya, di hari-hari terakhir. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, supaya kita hidup di dalam terang di hari-hari yang terakhir. Ya, sebab mempelai wanita Tuhan itu harus hidup dalam terang, dikuasai dengan terang. Itu gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan yang dipersiapkan dalam menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Sebab Tuhan adalah terang. Akulah terang dunia. Tapi juga Tuhan katakan, kamu juga adalah terang dunia. Tuhan terang, mempelainya juga harus terang. Itulah sebabnya dalam Wahyu 12 ayat 1 kalau kita baca, itu gereja yang sempurna. Itu mempelai wanita Tuhan. Itu disalut dengan benda-benda terang. Disalut dengan matahari, itu gambar kasih Allah Bapa, terang. Berdiri atas bulan, terang. Korban Kristus. Berpijak terhadap korban, punya pendirian terhadap korban Kristus, korban pendamaian. Dan bermahkotakan 12 bintang. Benda-benda terang semua yang menyalut mempelai wanita gereja Tuhan. Supaya ketika menyongsong Yesus datang kedua kali, yang adalah terang itu, mempelainya juga harus hidup dalam terang, menjadi anak-anak terang. Jangan ada kegelapan di situ. Dan waktu inilah Tuhan sedang membentuk kehidupan kita untuk menjadi anak-anak terang. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita boleh diberikan kesempatan, kita ini bangsa kafir. Di luar bangsa Israel. Bangsa kafir. Di dalam dunia ini sebenarnya hanya dua bangsa. Bangsa Israel yang di Timur Tengah. Di luar bangsa itu, bangsa kafir, termasuk Anda dan saya. Tapi kita tahu mendapatkan kemurahan oleh Tuhan. Lewat korbannya tentunya. Supaya kita menjadi anak-anak terang umat Tuhan. Gereja mempelai, gereja Tuhan harus hidup dalam terang. Dalam Wahyu 12 di gereja yang sempurna, ayat 1. Nanti mungkin juga saudara kita semua nanti akan juga mengikuti. Ya, dalam Bible Study kitab Wahyu. Ya, dan tentunya saya tidak mendahului. Itulah sebabnya saya tidak kembali ke kitab Wahyu. Tapi ini hanya untuk menyatakan tentang mempelai wanita Tuhan itu. Harus disalut, terang benderang hidupnya. Wahyu 12 ayat 1. Mari silakan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ya, tanda yang besar di langit. Terus
seorang perempuan berselubungkan matahari. Iya, seorang perempuan berselubungkan matahari. Terus Dengan bulan di bawah kakinya. nah, matahari itu gambar kasih Allah Bapa. Milikilah kasih itu. Ya, kasih Allah menguasai kita. Sehingga kita boleh mengasihi Tuhan. Terang, benda terang, matahari. Bulan bawa kakinya. Itu juga benda terang di malam hari. Punya pijakan gereja Tuhan itu. Korban Kristus. Kita bisa berdiri teguh oleh sebab korbannya. Terus Dan sebuah mahkota ya, dari 12 bintang di atas kepalanya. iya, bintang juga adalah benda terang. Ya. Terang Roh Kudus. Dan lewat pengajaran rasul-rasul. Terima kasih. Semua benda terang dikuasai sepenuhnya oleh terang itu. Ini mempelai wanita Tuhan. Ya, ciri spesifiknya hidup di dalam terang, bangkit dan menjadi teranglah. Dan ini ciri gereja Tuhan yang siap sedia di dalam menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali. Menjadi anak-anak terang, hidup di dalam terang. Ini kehidupan yang siap sedia dalam menyongsong kedatangan Tuhan di atas awan-awan yang permai. Ya, itulah mereka yang hidup di dalam terang. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima kita melihat. Ya, kita dipersiapkan sebagai mempelai wanita Tuhan, gereja Tuhan itu dipersiapkan. Tetapi kita harus menjadi anak-anak terang. Dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang pertama. Mari dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, gereja sudah harus hidup di dalam terang, umat Tuhan. Ya, jadi manfaatnya, kegunaannya kita hidup di dalam terang untuk supaya kita layak dalam menyongsong kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang kelima atau 6. Mari silakan. Tetapi tentang zaman dan masa, Iya, terus saudara-saudara, tidak lanjut. perlu dituliskan kepadamu, Terus, karena kamu sendiri tahu benar-benar iya, terus. bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada Ya, malam. pada malam. Iya. Bukan berarti Tuhan itu pencuri, tidak artinya Tuhan datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Coba kalau ada orang mencuri, kan Tuhan tidak tahu. Nah, itulah sebabnya 5 gadis yang bijaksana, dia membawa pelita dan minyak persediaan. Sebab mereka tidak tahu kapan mempelai itu datang. Sementara 5 gadis yang bodoh tidak mempersiapkan diri, khususnya minyak itu. Ketika mempelai datang, mereka 5 gadis yang bodoh kelabakan. Tapi 5 gadis yang bijaksana, ada minyak reserve. Ya, pelita, firman, dan perintah itu. Dan juga Roh Kudus. Itu harus menjadi pegangan kita. Kita harus mohon kita dipenuhi oleh firman, kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita semua umat-umat Tuhan mohon kepada Tuhan untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus di hari-hari yang terakhir ini. Ya, kalau tema 1 Tesalonika 5 katakan berjaga-jaga. Ya. Bangkit menjadi teranglah. Lanjut terus. Apabila mereka mengatakan Ya. semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Iya, terus. Seperti seorang perempuan yang hamil Iya. ditimpa oleh sakit bersalin. Iya. Mereka pasti tidak akan luput. Iya, itulah sebabnya kita harus berjaga-jaga, umat Tuhan. Iya, jangan sampai kita ditimpa dengan kebinasaan oleh sebab kita lengah. Kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Lanjutkan terus. Tetapi kamu saudara-saudara, Tapi kamu saudara-saudara terus. kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Kita menghadapi dunia yang gelap, bukan?
Jangan kita hidup dalam kegelapan. Itu sebabnya dikatakan bangkit dan menjadi teranglah. Kamu jangan hidup dalam kegelapan. Mengapa? Terus Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. iya, teruskan. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Iya, kita berdoa supaya kita tetap menjadi anak-anak terang. Jaga, perhatikan hidup kita. Benahi kembali. Kalau mungkin ada di antara kita yang saat ini tadinya saya sungguh-sungguh dalam ibadah, sungguh-sungguh dalam pelayanan, sungguh-sungguh, tapi sekarang sudah merosot. Cepat bangkit, bangun kembali. Jangan sampai Anda diseret dalam dosa, dalam kegelapan lebih dalam, lebih gelap. Dan kita harus saling mendoakan umat Tuhan. Kita tidak bisa main-main dengan waktu di zaman akhir. Setan bekerja dengan keras. Saya selalu berkata, siapa kita manusia? Setan punya pengalaman 6.000 tahun yang lalu. Dia bisa menjatuhkan manusia. Apalagi di zaman akhir. Apalagi hidup muda. Yang hidup pada zaman now sekarang ini. Zaman modern. Lanjutkan terus. Dan anak-anak siang. Ya, lanjut terus. Kita bukanlah orang-orang malam Iya. atau orang-orang kegelapan. Iya, terus. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Terus. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Ketika firman Allah ditampilkan, diperdengarkan, cepat sadar. Seperti anak bungsu yang hilang. Ketika dia sadar, di situ titik awal. Dia kembali kepada Bapa. Jangan kemudian kita tidak menyadari. Ya, berjaga-jaga dan sadar. Tetapi bagaimana kita bisa berjaga-jaga kalau kita tidak pernah sadar? Bagaimana seorang itu bisa berjaga-jaga kalau seseorang itu tidak pernah sadar? Itu persoalannya. Berjaga-jagalah dan sadar. Orang bisa berjaga-jaga kalau dalam kondisi sadar. Kalau tidak menyadari kesalahannya, bagaimana sikap berjaga-jaga? Oleh sebab itu mari kita harus berjaga-jaga. Ya, dari dalam terlebih dulu jaga hati kita. Ya, seringkali hati ini mau diganggu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan jaga hati. Ya, dengan segala kewaspadaan. Ya, baik itu kalau kita baca Amsal 4 ayat 23. Ya, persoalan hati ini juga. Di mana firman mau dinyatakan, kita taruh, simpan dalam hati, jangan kita tolak. Jangan hati kita dicemari oleh kegelapan, oleh dosa. Ya, hati yang menyimpan ketidaksenangan dan sebagainya. Ya, sehingga menjadi hati yang gelap nanti. Amsal 4 ayat 23, mari silakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Iya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan terus. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan. Jangan sampai hati kita dikotori dengan perkara-perkara yang tidak baik. Jangan hati kita menyimpan kebencian. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jaga kekudusan hati ini. Jaga dengan segala kewaspadaan. Kalau Anda baca dalam Injil Markus 7 ayat 21 itu. Dari hati timbul 13 macam perkara itu di dalamnya. Ya, saudaraku sekalian, ya, mengapa di dalam kita menyongsong mempelai pria surga yang akan segera datang, kita harus menjadi anak-anak terang. Mengapa? Yang pertama, sebab mempelai pria surga itu adalah terang. Saya sudah katakan tadi. Ya, mengapa kita harus menjadi anak-anak terang? Mengapa kita yang sedang menyongsong mempelai pria surgawi akan datang kedua kali dan tidak lama lagi? Dan kita yang sedang menyongsong itu harus menjadi anak-anak yang terang.
Sebab yang pertama mempelai pria sorga itu adalah terang. Yesus Kristus Tuhan adalah terang dunia. Ya, itulah sebabnya juga dikatakan hendaklah kamu juga menjadi terang dunia. Dan terang itu bisa dilihat. Bisa kalau kita hidup dalam terang umat Tuhan, orang lain bisa melihat kita. Ada suatu sinar, ada suatu cahaya yang memancar. Bisa kelihatan kalau kita hidup di dalam terang. Dan gereja mempelai wanita Tuhan dalam menyongsong kedatangan Tuhan, itu harus hidup sebagai anak-anak terang. Sebab pertama, Yesus sebagai mempelai sorga yang akan datang. Dia adalah Tuhan yang terang. Injil Matius pasal 5. Jadi ini yang pertama ya. Mengapa dalam kita menyongsong mempelai pria sorga yang akan segera datang kedua kali. Ya, kita yang mau menyongsong itu, yang merindukan kedatangan Tuhan itu, harus menjadi anak-anak terang. Bagaimana kita bisa menyongsong kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki yang adalah terang itu? Kita tidak mau menjadi terang. Ya. Injil Matius pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-14 terlebih dahulu. Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-14. Jadi ini yang pertama ya. Mengapa kita dalam menyongsong mempelai pria surgawi yang akan segera datang, kita harus menjadi anak-anak terang. Gerejanya, umat Tuhan harus menjadi anak-anak terang. Mempelai wanita Tuhan harus menjadi anak-anak terang, menjadi terang. Mengapa? Satu, sebab mempelai pria surga, pribadi Tuhan itu adalah terang. Injil Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14. Ya, mari silakan. Kamu adalah terang dunia. Iya, kamu adalah terang dunia. Terus Kota yang terletak di atas gunung, iya, terus tidak mungkin tersembunyi. Iya, jadi ini yang pertama. Kita harus menjadi terang dunia. Sebab Tuhan itu juga adalah terang dunia. Sehingga kita harus menjadi terang dunia. Itu saudara boleh baca dalam Injil Yohanes 8 ayat 12. Yesus katakan, akulah terang dunia. Itulah sebabnya ketika kita akan menyongsong Dia, kita harus menjadi anak-anak terang. Dan dikatakan sekali lagi ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia, kita harus menjadi terang dunia juga. Kalau kita rindu menyongsong kedatangan Tuhan kedua kali, mari jadilah anak-anak yang terang. Terus Kota yang terletak di atas gunung, iya, tidak terus mungkin tersembunyi. Tidak mungkin tersembunyi. Teruskan. Lagi pula, Ya. orang tidak menyalakan pelita, Ya. lalu meletakkannya di bawah gantang. Iya, teruskan. Melainkan di atas kaki dian, Ya. sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16 dengar baik. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Ya, demikianlah hendakmu terangmu bercahaya. Terang itu bisa dilihat. Sebagai umat Tuhan yang hidup dalam terang, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, itu bisa dilihat. Hari Minggu saya katakan, tanpa kita bicara, orang lain bisa melihat. Di rumah kita bagaimana? Orang tua bisa melihat terang yang ada pada anak-anaknya. Orang tua juga demikian. Anak-anak bisa melihat terang itu pada orang tuanya. Sebab terang itu memancar. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang. Terus supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, perbuatan-perbuatanmu yang baik, perbuatan-perbuatanmu yang benar, perbuatan-perbuatanmu yang kudus, suci itu. Terus dan memuliakan Bapamu yang di tujuannya supaya Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Terang itu bisa dilihat sebab memancarkan cahaya. Kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Gereja Tuhan, mempelai wanita Tuhan tidak boleh menyembunyikan sesuatu.
Sebab hidup di dalam terang, tidak menyembunyikan sesuatu. Hidup jujur, menjadi kesaksian, bisa dilihat perbuatan-perbuatan yang benar, yang baik, yang kudus dalam kehidupannya. Menjadi terang bisa dilihat. Menjadi terang artinya kita bisa menjadi teladan. Itu anak-anak terang. Terang itu artinya menjadi teladan, menjadi contoh. Yesus sudah menjadi terang, akulah terang dunia. Dia sudah menjadi teladan, dia sudah menjadi contoh. Kita juga adalah anak-anak terang, artinya kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh. Seringkali kita berkata saya anak terang, tapi tidak bisa menjadi contoh, tidak bisa menjadi teladan. Menjadi terang itu bisa dilihat untuk apa? Menjadi contoh, menjadi teladan. Bukan untuk dipuji, tetapi untuk Tuhan dipermuliakan. Disebutkan tadi, memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau kita hidup dalam terang, kita menjadi contoh, hidup dalam kebenaran, kesucian, kekudusan. Kepada anak-anak kita, mungkin orang tua. Demikian pula kita, para imam yang melayani Tuhan. Bukan supaya kita dipuji, kita menjadi contoh teladan, tetapi supaya Tuhan itu yang dipermuliakan. Anak-anak terang, artinya Anda harus menjadi teladan, Anda harus menjadi contoh, sama seperti Yesus yang adalah terang, menjadi teladan, menjadi contoh. Di hari-hari yang terakhir, Yesus menjadi terang, dia menjadi teladan bagi kita, sehingga kita juga menjadi terang. Yesus katakan akulah terang dunia. Dia sudah menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita. Tetapi juga kamu terang dunia, kita sudah baca tadi. Supaya kita bisa dilihat orang. Kita bisa menjadi kesaksian. Kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan. Sehingga orang lain bisa mengikuti cara hidup kita. Mereka yang hidup dalam kegelapan bisa melihat. Tanpa mungkin kita bicara sama mereka, mereka melihat terang yang bercahaya. Kita menjadi contoh di rumah kita. Orang tua menjadi teladan, menjadi contoh kepada anak-anak. Sehingga mereka bisa mengikuti. Mereka yang hidup dalam kegelapan, mereka tinggalkan kegelapan. Sebab Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Melainkan dia mempunyai terang hidup. Sehingga kita juga menjadi contoh, menjadi teladan. Orang lain melihat, mereka juga meninggalkan kegelapan. Mereka menemukan Yesus yang adalah terang itu. Jadi terang itu harus terlihat, harus dilihat, harus kelihatan terangnya. Bangkit dan menjadi teranglah. Kalau terangnya tidak kelihatan, tidak bisa menerangi. Menjadi terang itu menjadi teladan, menjadi contoh. Generasi di mana kita hidup sekarang adalah generasi bukan hanya butuh diajar, tapi butuh diberikan teladan. Bukan sekedar diajar. Apa artinya saya mengajar? Sebagai gembala kecil yang Tuhan percayakan. Saya mungkin bisa khotbah, saya mungkin bisa mengajar. Tapi apa artinya kalau saya tidak bisa menjadi teladan? Tidak bisa menjadi contoh. Demikian pula kita pelayan-pelayan Tuhan. Generasi di mana kita hidup sekarang, generasi yang bukan hanya butuh diajar, tapi butuh diberikan suatu teladan, contoh. Saya akan menjadi pelayan Tuhan yang gagal. Kalau saya hanya bisa mengajar sesuatu yang baik, tapi saya tidak bisa menjadi contoh. Tidak bisa menjadi teladan. Tidak menjadi contoh dari ajaran yang saya sampaikan mungkin. Itulah sebabnya ayat 16 tadi dikatakan Matius 5. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Bisa dilihat. Supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, perbuatanmu yang benar, suci, dan mempermuliakan Bapamu di sorga.
Jadi saudara dengar baik, tujuan kita menjadi terang, tujuan kita menjadi contoh, tujuan kita menjadi teladan bagi yang lainnya. Tujuan utamanya supaya mempermuliakan Tuhan. Supaya Tuhan yang dipermuliakan di situ. Kalau kita menjadi contoh, menjadi teladan. Bukan supaya kita dipuji kok, bukan. Supaya Tuhan itu yang dipermuliakan. Mereka bisa melihat. Saya sudah kesaksikan kepada saudara waktu kami berjuang di tempat yang terpencil itu. Bagaimana kami tidak disenangi. Tapi kami harus menunjukkan sikap sebagai anak-anak terang. Sampai kami tetap bertahan. Dan mereka melihat sendiri. Meskipun mungkin mereka bukan dalam pengajaran, tapi mereka melihat. Jadi ini tujuan kita menjadi terang, menjadi teladan supaya Tuhan dipermuliakan, supaya bukan kita dipuji. Kita menjadi teladan bukan tujuannya supaya orang itu memuji kita, tidak. Orang tua harus menjadi teladan kepada anak-anaknya. Orang tua bukan hanya bisa mengajar yang baik kepada anak-anaknya, tapi juga orang tua harus memberi contoh, harus memberikan teladan yang baik pada anak-anaknya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seringkali orang tua mungkin mendisiplinkan anak, tapi orang tua sendiri tidak mau didisiplinkan, tidak hidup disiplin. Tapi kalau kita bisa memberikan contoh, maka mereka akan bisa melihat. Kalau kita bisa memberi teladan, nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau kita tidak bisa memberi contoh, ya, memberi teladan, nama Tuhan bukan dipermuliakan. Nama Tuhan tidak dipermuliakan kalau kita tidak bisa memberikan contoh teladan yang baik. Ya. Lebih kita imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan itu tidak dipermuliakan, malah nama Tuhan itu dihujat. Ya. Bisa enggak dilihat? Tempat kita bekerja, kuliah, terang itu memancar enggak? Bisa kita menjadi contoh hal-hal yang benar, yang baik, yang suci, yang kudus atau tidak? So kalau tidak, bukan Tuhan yang dipermuliakan, dihujat. Roma pasal 2 ayat 21, mari. Roma pasal 2 ayat 21. Suratan Roma. Bangkit dan menjadi teranglah, menjadi teladan, menjadi contoh. Terlebih kami hamba-hamba Tuhan juga. Saya banyak kekurangan, harus terus belajar dari firman. Ya Tuhan tolong mampukan kami, kita saling mendoakan. Roma pasal 2 ayat 21. Mari silakan. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Ya saya saat ini. Terus. Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Ya terus. Engkau yang mengajar ya. Jangan mencuri. Ya. Mengapa engkau sendiri mencuri? Ya. Engkau yang berkata ya. Jangan berzina. Ya. Mengapakah engkau sendiri berzina? Ya terus. Engkau yang jijik akan segala berhala. Ya. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ayat 23 dengar baik. Engkau bermegah atas hukum Taurat. Ya, engkau bermegah dengan firman Allah, dengan ajaran yang engkau ajarkan saya terlebih dulu. Sebab firman Tuhan ini terlebih dulu datang kepada saya. Saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya dulu sebelum saya sampaikan, saya dulu yang Tuhan datang. Surat firman Allah itu ditujukan kepada saya dulu. Ayo kamu yang mengajar, kamu jangan sampai tidak menjadi contoh, tidak menjadi suatu teladan. Dan ini saya sampaikan, saya minta ampun, Tuhan ampuni saya. Sehingga saya bebas menyampaikan ini. Lanjutkan mari. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Menghina Allah dengan melanggar firman itu. Ayat 24 terakhir. Seperti ada tertulis. Ya. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ayo, jangan sampai. Kita tidak menjadi terang umat, tidak menjadi contoh, tidak menjadi teladan. Jangan sampai. Oleh karena kamulah, siapa itu? Ya kita ini, pelayan-pelayan. Termasuk saya.
yang Tuhan datang terlebih dulu kepada saya, yang mengajar mungkin, yang dipercayakan saat ini. Jangan membuat nama Tuhan itu dihujat. Jadi ini saudara yang pertama, mengapa kita dalam menyongsong kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki surga harus menjadi anak-anak terang. Kita harus hidup dalam terang. Sebab satu mempelai Tuhan, Yesus itu adalah terang. Sehingga kita juga harus menjadi terang. Dan yang kedua, mengapa kita harus menjadi anak-anak terang yang menyongsong kedatangan Tuhan sebagai mempelai laki-laki? Sebab dunia ini sudah dikuasai kegelapan. Itulah penghulu dunia yang gelap ini. Siapa itu? Itulah setan. Itulah sebabnya kita harus menjadi anak-anak terang. Sebab kita hidup dalam dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya, penghulu yang gelap. Efesus 6 dengan cepat. Jadi yang pertama, mengapa kita harus menjadi anak-anak terang? Sebab mempelai pria surga itu adalah terang. Akulah terang dunia. Kita harus juga menjadi terang, menjadi contoh, menjadi teladan sama seperti Yesus. Lakukan apa yang kita dengarkan firman Allah. Yang kedua, mengapa kita juga harus menjadi anak-anak terang? Sebab kita hidup di dalam dunia ini yang sudah dikuasai oleh kegelapan, oleh penghulu dunia yang gelap ini. Itulah setan dan antek-anteknya. Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Mari. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Silakan mari. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat melewati masa yang sukar. Dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya, terus Di dalam kekuatan kuasa-Nya. Ya, dalam kekuatan kuasa-Nya, bukan kekuatan kita. Terus Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya, terus supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, teruskan. Karena perjuangan kita Ya. bukanlah melawan darah dan daging, Terus tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Iya, melawan penguasa-penguasa, Ya, terus mari. melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, Ya, ini kita sedang melawan penghulu dunia yang gelap ini. Terus melawan roh-roh jahat di udara. Iya, itulah sebabnya dalam kita menyongsong kedatangan Tuhan, kita harus menjadi anak-anak terang. Mengapa? Sebab Tuhan adalah terang, yang pertama. Yang kedua, sebab kita sedang hidup di dalam dunia yang dikuasai oleh kegelapan, oleh penghulu dunia yang gelap ini. Ya, itulah sebabnya kita harus memiliki itu. Nah, yang terakhir, apa ciri daripada orang-orang yang dikuasai kegelapan? Apa cirinya orang yang dikuasai oleh kegelapan? Ya, itu disebutkan dalam Efesus pasal 5. Ya, kita baca dengan cepat ya. Efesus pasal yang ke-5. Apa ciri daripada orang-orang yang dikuasai kegelapan? Itulah sebabnya kita harus dikuasai oleh terang, menjadi teladan, menjadi contoh untuk hidup dalam kebenaran, kebaikan, kesucian. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Kita harus menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, tetapi apa ciri-ciri kegelapan? Jangan hidup dalam kegelapan. Yang pertama, Efesus 5 ayat yang ke-5. Mari silakan. Karena ingatlah ini baik-baik. Iya, terus tidak ada orang sundal, Iya, sundal. orang cemar, Iya. atau orang serakah. Ya, orang sundal, ya, orang cemar, orang serakah. Terus Artinya penyembah berhala. Iya, terus Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan ya, Allah. orang ini ciri kegelapan. Orang sundal itu orang yang tidak setia kepada Tuhan. Orang yang tidak setia pada firman Allah. Ya, orang cemar itu mencemari kekudusan. Tadinya hidup kudus, tapi kemudian dicemari oleh dosa. Dan orang serakah, orang tidak suka memberi, tidak suka berkorban. Ya, teruskan mari. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Iya, terus Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah Iya. atas orang-orang durhaka. ayat 8 saya lompat, mari. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Iya, ciri-ciri kegelapan tadi. Orang sundal, cemar, serakah. Terus Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. iya, terus Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. hiduplah sebagai anak. Ayo bangkit dan menjadi terang. Sebab dunia dikuasai dengan kegelapan. Yang kedua, apa ciri kegelapan itu? Roma 13 ayat 13. Ya, dengan cepat saja, ini ciri yang kedua. Ciri yang pertama, orang hidup dalam kegelapan itu. Orang yang tidak setia, seperti orang sundal, tidak setia kepada Tuhan. Orang yang tidak setia kepada firman Allah. Ya, orang yang cemar, yang mencemari kekudusan. Tadinya hidup dalam kekudusan, ada bagian dalam penyucian, tetapi dicemari, dipengaruhi oleh dosa.
Mari Tuhan mau tolong kehidupan itu. Ayo bangkit menjadi teranglah. Dan yang hidup serakah, tidak bisa memberi, tidak bisa berkorban. Dan yang kedua, ciri orang dalam kegelapan, Roma 13 ayat 13. Ya, mari. Marilah kita hidup dengan sopan. Iya, terus. Seperti pada siang hari. Iya, terus. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Iya, jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Ini pesta pora ini dosa di zaman Nuh dan dosa di zaman Lut untuk kita sekarang. Ya, itu dosa. Pesta pora, makan, minum, kawin mawin. Itu sekarang merokok, narkoba, ya, miras, mabuk, minuman keras, free sex. Itu dosa. Pesta pora, dosa di zaman Nuh, zaman Lot. Teruskan mari. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Iya, terus. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Iya, terima kasih. Sebab kita hidup di hari-hari yang terakhir ini. Ini ciri yang kedua. Ya, manusia yang hidup dalam kegelapan. Dan yang ketiga, ciri yang ketiga, manusia yang hidup dalam kegelapan. Kalau hidupnya itu, saudaraku sekalian, memiliki kebencian. Ya, ciri orang yang dikuasai kegelapan. Rasa benci kepada seseorang itu dia simpan, dan ini berbahaya. Jangan ada kebencian, jangan hidup dalam kegelapan. Bagaimana kita mau melayani Tuhan kalau ada kegelapan di dalamnya? Orang yang membenci, menyimpan kebencian, rasa benci kepada seseorang, ini berbahaya. Mengapa, saudaraku sekalian? Sebab rasa benci kepada seseorang itu akan membuatkan kita tidak bisa melihat terang. Rasa benci kepada seseorang itu tidak akan membuat kita bisa melihat terang. Tidak tahu jalan kebenaran, tidak tahu jalan keselamatan. Mengapa? Sebab sudah buta. Jangan memiliki ciri kegelapan. Ada rasa benci kepada seseorang, siapapun itu. Mohon kepada Tuhan, ampuni Tuhan. Kalau engkau mau hidup dalam terang, dipersiapkan dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Ya, haleluya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ya, ayat terakhir. Kemudian kita mau datang kepada Tuhan. Mari bangkit umat Tuhan dimanapun kita berada. Ya, Anda boleh mendengarkan ini. Bangkit dan menjadi teranglah. Kita harus menjadi anak-anak terang dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa? Sebab Tuhan itu adalah terang. Dan kita harus menjadi anak-anak terang. Kita harus menjadi contoh. Kita harus menjadi teladan. Untuk tujuan apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk kita dipuji, tapi Tuhan yang dipermuliakan. Dan yang kedua, mengapa kita harus menjadi anak-anak terang? Sebab dunia ini sudah dikuasai oleh kegelapan, penghulu-penghulu yang gelap, setan dengan antek-anteknya. Dan yang ketiga, saudaraku sekalian, orang yang dikuasai kegelapan itu ada rasa benci kepada seseorang. Biar kita mohon ampun kepada Tuhan untuk hal ini, ya. Sebab ini sangat berbahaya. Sebab rasa kebencian kepada seseorang akan membuat kita tidak bisa melihat terang. Tidak tahu jalan keselamatan. Sebab buta, ya, tidak tahu jalan kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 9. Dan ayat 11, itulah sebabnya seringkali orang yang hidup dalam kebencian ini merasa diri benar. Sebab dia tidak tahu hidup dalam kebenaran sudah. Selain dia ada memiliki suatu kerendahan hati untuk mohon ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-9. Ini ayat terakhir. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat 9 dan ayat yang ke-11. Mari silakan. Barang siapa berkata Iya. bahwa ia berada di dalam terang, Iya, terus. tetapi ia membenci saudaranya, Iya. ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Iya, kalau dia tidak memperdamaikan diri, ini berbahaya. Rasa kebencian itu kalau tidak diperdamaikan, diselesaikan, kehidupan itu tidak bisa melihat terang. Sebab kegelapan telah membutakan mata rohaninya. Terus, Barang siapa mengasihi saudaranya, Iya. ia tetap berada di dalam terang, iya, terus. dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Iya, kalau hidup dalam kegelapan nanti tersesat. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Tidak tahu jalan keselamatan, tidak tahu kebenaran. Ayat 11 dengar baik.
Tetapi barang siapa membenci saudaranya, Ya, tetapi barang siapa membenci saudaranya, terus ia berada di dalam kegelapan. ia berada dalam kegelapan. Ini ciri orang yang hidup dalam kegelapan. Yang ketiga, ya, menyimpan kebencian kepada seseorang. Itu sangat berbahaya. Sebab rasa benci kepada seseorang itu membuatkan dia tidak bisa melihat terang, tidak tahu keselamatan, tidak tahu jalan kebenaran nanti. Sebab dia akan merasa diri benar. Teruskan, mari. Ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Iya, terus. Ia tidak tahu kemana ia pergi. Tidak tahu, sudah. Jalan kebenaran, jalan keselamatan, tidak tahu. Setelah dia merendahkan diri, Tuhan ampuni saya. Ya, supaya jangan menyimpan terus kebencian itu. Walaupun orang itu sudah berbuat salah, ampuni dia. Mengampuni seseorang itu tanpa batas, kata Tuhan. Terus, Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. ya, itu ciri ketiga manusia yang hidup dalam kegelapan. Jadilah anak-anak terang. Ayo bangkit dan menjadi teranglah. Siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus menjadi teladan umat Tuhan, ya. Menjadi contoh, terutama kita yang melayani Tuhan. Orang tua juga demikian, kita semuanya. Ya, jadi jalan keluar orang yang menyimpan kebencian itu berdamai dengan Tuhan, juga dengan sesama. Kalau pendamaian yang itu benar, minta ampun kepada Tuhan, berdamai dengan sesama, disucikan hatinya oleh darah Yesus. Nanti hatinya kebencian itu akan terlepas dan Tuhan akan menolong kehidupan itu. Jangan sampai kita dikuasai oleh kegelapan. Oleh sebab dunia ini dikuasai kegelapan. Keluarlah dari kegelapan itu. Ya, datang pada Yesus yang adalah terang. Dan kita akan menjadi anak-anak terang yang siap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semuanya. Bangkit dan menjadi terang di hari-hari ini. Supaya kita boleh mengalami keselamatan dan kemuliaan Tuhan akan nyata. Saya mengundang musik dan kita mau datang kepada Tuhan. Ya, Tuhan mengasihi kehidupan kita semuanya. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita mohon ampun segala kelemahan, segala kekurangan yang mungkin selama ini tanpa kita sadari, baik kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan terlebih. Ya, jadilah terang, jadilah kesaksian, jadilah teladan, jadilah contoh bagi yang lain. Ya, bukan supaya kita dipuji, tidak, tetapi supaya Tuhan yang dipermuliakan. Ya, jangan ada sesuatu kegelapan yang kita simpan kepada Tuhan. Ya, kalau kita menjadi terang itu akan menjadi berkat, ya, bagi orang lain. Ya, itulah sebabnya biar kita berkata, Tuhan jadikan aku terang bagi sesama, jadikan aku ini berkat-Mu Tuhan. Sementara musik singer menyanyikan, haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Bangkit dan menjadi teranglah umat Tuhan. Kita hidup pada zaman yang Jadikanku kita melihat hidup berkat-Mu Tuhan, dalam dunia ini dikuasai kegelapan. jadi terang Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. bagi sesama. Bukankah kita umat Tuhan, umat Kristen? Mungkin selama ini kita masih memiliki ciri-ciri kegelapan. Jadi terang Tapi malam hari ini kita berseru kepada Tuhan. Masih ada kesempatan ketika kita berseru, Tuhan jadikan aku menjadi terang. Orang tua Anda harus menjadi contoh, menjadi teladan untuk anak-anak-Mu. Hiduplah di dalam terang untuk menyelamatkan mereka yang lain. Dan kita yang sudah diselamatkan, mari hiduplah dalam terang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah. Kita berada di tengah-tengah kegelapan. Hidup bercahaya supaya kita bercahaya di depan semua orang yang melihat kita. Perbaiki. Jikalau ciri-ciri kegelapan ini seringkali ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mau hidup dalam kebenaran, tidak mau hidup dalam kesucian. Kita mengikuti keadaan dunia ini. Tetapi malam hari pergunakan waktu. Masih ada kesempatan bagi kita
ketika Anda masih bisa menarik nafas, masih bisa bernafas. Mungkin saat ini engkau berada dalam dosa, berada dalam kegelapan. Dimanapun engkau berada, di tempat manapun engkau, berserulah kepada Tuhan. Jadikan aku terang, sebab engkau terang Tuhan. Apakah bisa pada saat engkau berseru engkau menjadi terang? Bisa. Tuhan menyucikan engkau dengan darahnya. Di depan semua Dan kalau Tuhan beri kesempatan kita masih hidup, agar mereka lihat jadi suatu teladan, jadi suatu contoh. Tuhan tidak lama lagi akan segera datang. Berbahagia kita umat Tuhan. Oh haleluya. Oh, orang-orang yang hidup dalam kegelapan ingin melihat terang, ingin melihat terang. Dan terang itu datang kepadamu. Jadilah engkau terang untuk menolong mereka yang lain. Mungkin itu istrimu, mungkin itu suamimu, mungkin itu rekan-rekanmu, teman sekerjamu. Engkau diutus di situ menjadi terang. Mereka perlu ditolong, Tuhan. Kalau Anda menjadi contoh, mereka tahu engkau anak Tuhan. Mereka tahu engkau pelayan Tuhan. Mereka melihat perbuatan-perbuatanmu. Mereka melihat sikap hidupmu. Ada melihat sikap hidup orang tua. Jangan orang tuanya bisa mengajar, tetapi tidak bisa mendidik, memberi contoh, memberi teladan kepada mereka. Haleluya, haleluya. Kita jadikan sekali lagi dari atas. Jadikanku. Saudara rindu dimanapun Anda berada. Mungkin Anda saat ini terbaring dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah engkau. Anda rindu untuk menjadi terang. Mungkin selama ini itu hidup dalam kegelapan. Di tempat pembaringanmu, Tuhan akan menolong engkau. Engkau yang ada di rumah, kita yang ada di tempat ini. Angkat kedua tanganmu. Ya, jadi terang bagi sesama. Katakan itu kepada Tuhan. Diselamatkan, saya sudah diselamatkan Tuhan. Saya menjadi terang untuk menyelamatkan orang lain. Jadi terang Tuhan. Haleluya. Bagaikan pelita, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat. Amin, amin. Dan bukan kita yang dipuji, Tuhan yang dipermuliakan. Sekali lagi engkau. Haleluya, haleluya. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan. Oh, biar kita menjadi kesaksian bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Manfaatkan waktu yang Tuhan masih berikan. Tuhan mau memakai kehidupanmu menjadi terang dalam dunia ini. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, sebelum dunia dibinasakan, biar kita ada suatu hal yang kita bisa kerjakan untuk menjadi anak-anak terang, untuk menerangi mereka yang lainnya. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, dan hidup bercahaya di depan semua orang. Ampuni kami agar mereka lihat dan memuliakan siapapun kami yang datang. Sekali lagi kau, sekali lagi kau. Haleluya, haleluya, haleluya.
Engkau menjamah kami dimanapun tempat kami berada saat ini. Jamah kami Tuhan, lepaskan kami, biar terang Tuhan menguasai hati kami, dan kami hidup dalam terang, dalam menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Haleluya. Sekali lagi kornya, haleluya, haleluya. Tuhan ada mengasihi kita, haleluya. Tuhan ingin kita menjadi terang gerejanya, hidup dalam terang, menjadi contoh, menjadi teladan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kedatangan-Mu sudah berada di ambang pintu Tuhan. Kedatangan-Mu tidak lama lagi, kami tahu dunia ini sudah diselimuti oleh kegelapan, dikuasai oleh kegelapan. Itulah sebabnya Engkau serukan untuk bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Kami menyadari ya Tuhan, seringkali kami belum bisa menjadi teladan sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu. Kami belum bisa menjadi contoh bagi yang lainnya ya Tuhan. Namun biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menolong kami, untuk kami boleh melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami, agar kami hidup di dalam terang, untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi yang lainnya. Perdamaikan kami ya Tuhan, ampuni kami jikalau Engkau melihat dalam diri kami ada ciri-ciri kegelapan Tuhan, tidak setia lagi kepadamu. Ampuni kami jikalau kami sebagai pelayan tadinya, sebagai iman tadinya Tuhan, Engkau ampuni kami. Jangan sampai kami diseret di dalam kegelapan lebih dalam, lebih gelap, tetapi kami mau bangkit untuk menjadi terang Tuhan, dan Engkau menolong kehidupan kami untuk hidup dalam kekudusan di hari-hari yang terakhir. Lepaskan kami Tuhan, bebaskan kami dari segala roh-roh kebencian. Haleluya, haleluya. Agar supaya kami dilepaskan dari kebencian itu, agar kami Tuhan boleh memandang terang itu, agar supaya kami boleh dipersiapkan dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih sebagai orang tua, seringkali kami belum menjadi contoh bagi anak-anak kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami merindukan mereka menjadi baik, tapi pada kenyataannya kami orang tua belum bisa menjadi teladan dan contoh bagi mereka. Biar Engkau berdamaikan kami dan memampukan kami untuk menolong juga anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga saudara-saudara kami di sekitarnya, mereka melihat terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan, umat-umat-Mu di tempat ini, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Haleluya, menjadi terang Tuhan di hari-hari di mana Engkau akan segera datang kedua kali. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan rohani atas kehidupan kami. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami diberkati Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu untuk mendorong kami, untuk kami bangkit Tuhan, untuk menjadi terang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan, dan saya percaya biar kiranya firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kita sekalian, untuk kita boleh mempersiapkan diri selagi kita ada kesempatan, pergunakan waktu ya yang ada untuk kita sibuk melihat diri kita sendiri, bukan sibuk memperhatikan dengan seksama orang lain, tapi mari perhatikan kehidupan kita dengan seksama keadaan rohani kita. Dan saya percaya kita dipulihkan, kita dibangkitkan rohani kita, dibangunkan rohani kita, untuk kita kembali menjadi terang, bangkit dan menjadi teranglah.
Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita Bible Study, kita akan menerima berkat. Kita mau menyanyikan satu pujian ini ulang, kita nyanyikan jadikan berkat-Mu Tuhan. Kita akan mau menerima berkat dari Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini. Haleluya. Jadikan, dan ini menjadi doa kita. Jadikanku, amin, berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama, kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, sekali lagi dari atas, sekali lagi. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi Ini doa kita kepada Tuhan bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka melihat, agar mereka lihat dan memuliakan. ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Allah Bapa di Sekali lagi, surga. agar mereka lihat, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami pada kesempatan malam hari ini lagi. Engkau nyatakan, Engkau tampilkan pribadi-Mu yang adalah terang itu, sehingga kami juga boleh menjadi terang daripada Tuhan. Haleluya, yang datang daripada Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi yang lain. Biar kami Tuhan memiliki, haleluya, hidup menjadi contoh, menjadi teladan bagi kehidupan yang lainnya. Tuhan, Kau memberkati kami semua yang hadir, yang bisa menikmati firman-Mu, yang bisa mendengarkan firman-Mu, dan tentunya kami merindu untuk hidup kami Tuhan, hidup di dalam terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga kami boleh dipersiapkan dalam menantikan kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat sekali, agar supaya kami tidak tertinggal, jangan sampai kegelapan menguasai kami lagi Tuhan, tapi kami percaya malam hari ini kami sudah dilepaskan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak terang-Mu Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semua yang sudah mendengarkan, sudah beribadah kepada-Mu di malam hari ini. Sebelum kami akhiri Tuhan, kami berdoa agar supaya kami tetap berada di dalam jalan Tuhan, hidup dalam terang, umat-umat-Mu, pelayan-pelayan-Mu, bahkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau perhatikan mereka yang lemah, kuatkan, yang sakit pada saat ini juga kami percaya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Apabila mereka berdosa, Engkau ampuni Tuhan, sehingga Engkau menyembuhkan, memulihkan Tuhan, memberikan kesehatan kepada mereka lagi, dengan tubuh yang sehat boleh dipakai untuk mempermuliakan dan menjadi terang Tuhan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Kekasih-kekasihku sekalian, terimalah anugerah berkat cinta kasih sayang Tuhan, serta pulanglah dengan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali di atas awan-awan yang permai. Kami tutup dan kami akhiri ibadah Bible Study di malam hari ini. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita sudah selesai, sampai kita jumpa kembali pada ibadah yang akan datang. Tuhan memberkati.